Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Puji Lestari dari Akuntansi Syariah. Video ini dibuat sebagai penilaian untuk ujian komprehensif. Video ini menjelaskan mengenai hal-hal yang terdapat pada fikih ibadah. Yang A. Toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut syara atau istilah yaitu bersih dari hadas kecil maupun besar. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara berarti membersihkan anggota-anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan suatu syarat sah sholat yang dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan sholat. Kemudian syarat sah wudu, yaitu orang Islam mumayyiz dikerjakan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tidak ada suatu anggota wudu yang dapat merubah air yang digunakan untuk berwudu. Tidak ada suatu benda yang dapat menghalangi sampainya air wudu pada anggota tubuh. Kemudian sunnah wudu. Yang A. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan wudu. Yang B. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang C. Berkumur dan membersihkan lubang hidung. Yang D. Membasuh rambut. Yang E. Mengusap 2 daun telinga. Yang F. Mendahulukan anggota wudu yang kanan, baru yang kiri. Yang G. Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang H. Membasuh anggota-anggota tubuh masing-masing 3 kali. Yang I. Berurutan. Yang C. Tidak boleh berbicara ketika wudu. Yang K. Bersiwak. Yang L. Menghadap kiblat. Yang M. Membaca doa sebelum berwudu. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang A. Keluar dari kubul dan dubur, meskipun hanya angin. Yang B. Hilang akal, seperti gila, pingsan, mabuk, dan tidur. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang D. Tersentuh kemaluan, baik kubul maupun dubur, dengan telapak tangan atau jari yang tidak memakai tutup. Kemudian yang B. Tayamum. Menurut bahasa berarti menuju, kemudian menurut syara atau istilah berarti menggunakan tanah yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas menurut cara yang telah ditentukan. Syarat masuk waktu sholat. Yang A. Telah masuk waktu sholat. Yang B. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat telah masuk. Yang C. Dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang D. Akan bertambah parah saat sakit. Yang E. Tidak ada air. Kemudian rukun. Yang A yaitu niat, menyengaja tayamum untuk mengangkat hadas dengan keperluan untuk sholat. Yang B. Mengusap muka dan dua tangan dengan debu yang bersih sampai siku. Yang C. Meratakan debu yang bersih pada anggota yang harus ditayamumkan. Yang D. Tertib. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang A. Segala yang membatalkan wudu. Yang B. Melihat air sebelum melakukan sholat. Yang C. Murtad. Kemudian yang C. Sholat. Menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah berarti menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah karena takwa hamba kepada Tuhannya, mengagungkan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai cara dan syarat yang telah ditentukan. Kemudian jumlah sholat yang difardukan. Yang A. Sholat subuh 2 rakaat. Yang B. Sholat zuhur 4 rakaat. Yang C. Sholat asar 4 rakaat. Yang D. Sholat maghrib 3 rakaat. Yang E. Sholat isya 4 rakaat. Kemudian syarat wajib sholat. Yang A. Beragama Islam. Yang B. Suci dari haid dan nifas. Yang C. Sampai dakwah Islam kepadanya. Yang D. Berakal. Yang E. Balik. Yang F. Ada pendengaran. Yang nomor 4, waktu sholat. Yang pertama yaitu sholat subuh. Diawali ketika fajar muncul dan berakhir saat matahari telah terbit. Yang B. Sholat duhur. Dimulai saat matahari tergelincir dan berakhir setelah bayangan setiap suatu benda berukuran sama dengan aslinya. Yang C. Sholat asar. Dimulai ketika adanya kelebihan bayangan dari bayangan yang sama dengan bendanya dan berakhir saat fajar.
bayangan suatu benda mencapai 2 kali lipat dari benda aslinya. Yang D. Sholat maghrib mulai dari matahari terbenam ditambah beberapa saat untuk mengumandangkan azan dan berakhir saat hilangnya awan merah. Yang E. Sholat isya dimulai ketika hilangnya awan merah dan berakhir sebelum terbitnya fajar. Kemudian syarat sahnya sholat. Yang A. Suci badannya dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang B. Bersih badan, tempat, pakaian dari najis. Yang C. Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Yang D. Sudah memasuki waktu sholat. Yang E. Menghadap kiblat. Kemudian cara mengerjakan sholat. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagi orang yang kuasa. Jika tidak bisa berdiri, bisa duduk. Jika tidak bisa duduk, bisa berbaring. Kemudian yang C. Takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Kemudian yang D. Membaca surat Al-Fatihah. Yang E. Ruku dan tumak ninah. Yang F. Iktidal dengan tumak ninah. Yang G. Sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang H. Duduk antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang I. Duduk untuk tasyahud pertama. Yang J. Membaca tasyahud akhir. Yang K. Membaca sholawat Nabi. Yang L. Mengucap salam yang pertama, kemudian tertib. Selanjutnya sholat sunnah, yaitu sholat yang dilanjutkan untuk melaksanakan, namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Kemudian sholat Jumat, bagi laki-laki menunaikannya itu hukumnya wajib. Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur, telah tiba di hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam karena terdapat keistimewaan yang tidak bisa diraih di hari-hari yang lain. Kemudian sholat jamak, yaitu sholat yang dikumpulkan. Seorang musafir diperbolehkan untuk melakukan jamak, di antaranya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya di dalam satu waktu. Kemudian sholat jamak dan qashar. Musafir yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan boleh mengerjakan sholat jamak dan qashar sekaligus. Kemudian yang D. Puasa. Menurut bahasa berarti menahan diri, sedangkan menurut istilah berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat dan syarat tertentu. Kemudian yang E. Zakat. Menurut bahasa berarti suci dan subur, sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang F. Haji. Menurut bahasa berarti menyengaja untuk mengunjungi, sedangkan menurut istilah berarti mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan rukun dan syarat tertentu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai fikih ibadah. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.